Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Solih dan Solihah semua. Bagaimana kabar Ananda semua pagi ini? Saya harapkan Ananda semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersemangat, ceria untuk melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Ananda Solih dan Solihah semua, seperti biasa, sebelum melaksanakan pembelajaran kita awali dengan melaksanakan doa bersama terlebih dahulu. Mari kita tengadahkan tangan kita, berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ananda Solih dan Solihah semua yang berbahagia, semoga dengan doa yang kita bacakan tadi, Allah berikan kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran kita hari ini. Ananda Solih dan Solihah semua yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, alhamdulillah hari ini pembelajaran tematik kita sudah masuk kepada tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Ananda Solih dan Solihah semua, sebelum memasuki pembelajaran kita seperti biasa, saya sampaikan dulu fokus dan juga tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran tema kita hari ini. Kita lihat bersama. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Dengan tujuan pembelajaran kita lihat bersama. 1. Melalui kegiatan mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan temannya, siswa mampu mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang di sekitarnya dengan tepat. 2. Melalui kegiatan membuat kesimpulan dari kegiatan bertanya, siswa mampu menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya dengan benar. 3. Melalui kegiatan mencermati puisi yang dibacakan temannya dan menuliskan makna tiap baitnya, siswa mampu menjelaskan makna puisi dengan benar. 4. Melalui kegiatan mencari informasi dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Itulah fokus dan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan di pembelajaran kita hari ini. Ananda Solih dan Solihah semua, mari sejenak kita bersama perhatikan gambar yang muncul berikut ini. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, kamu dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan kesukaan terhadap bidang tertentu dapat membantu meraih cita-cita. Siti ingin menjadi peneliti di bidang tumbuhan. Ia suka berkebun. Halaman rumahnya ditumbuhi berbagai tanaman. Siti juga suka membaca buku tentang tumbuhan. Bagaimana dengan kegiatanmu di rumah? Coba kita bandingkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 35. Kita lihat di sana. 1. Apakah cita-cita atau impianmu? Silahkan dijawab. Tentunya Ananda semua memiliki cita-cita dan impian yang berbeda. 2. Kegiatan apa yang kamu suka lakukan di rumah? Nah, lihat kegiatan yang paling Ananda suka di rumah itu apa? Tentunya kegiatan itu adalah kegiatan yang bisa membuka jalan untuk meraih cita-cita Ananda semua. Kemudian 3.
kegiatan apa saja yang kamu sukai di sekolah? Nah, tadi kalau di rumah, sekarang kegiatan yang disukai di sekolah itu apa? Kemudian yang keempat, kegiatan apa yang menurutmu paling sulit dilakukan? 5. Jelaskan kegiatan apa saja yang dapat membantumu untuk meraih cita-cita. Ya, silahkan dijawab untuk nomor 1 sampai nomor 5. Tentunya itu semua berkaitan dengan cita-cita yang ingin Ananda semua raih. Baiklah Ananda Soli dan Soliha semua, pada halaman 36 di buku Ananda semua itu ada tanya jawab dengan temannya. Nah, di sini kan Ustaz tugaskan kepada Ananda semua untuk menghubungi satu temannya secara berpasangan. Silahkan saling bertanya jawab terkait pertanyaan yang ada di halaman 36. Kemudian buat jawabannya di satu lembar kertas, ditempelkan di halaman 36 tersebut. Begitu ya Ananda Soli dan Soliha semua. Ananda semua, ada banyak jenis kegiatan yang dapat Ananda semua lakukan. Semuanya memiliki manfaat untuk mencapai cita-citamu. Oleh karenanya, kamu harus terus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat tersebut. Ananda semua, di sini saya tampilkan kisah sukses mengatasi kegagalan. Ini adalah cerita dua tokoh dunia yang mengalami begitu banyak kegagalan, tetapi kemudian menjadi orang yang sangat sukses di masa depannya. Siapa saja mereka? Ayo kita lihat bersama. Yang pertama, Michael Jordan, pemain basket dunia. Saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang sangat keras, ia terus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pebasket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan, dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan, tetapi karena kegagalan itulah saya berhasil. Itu cerita tentang Michael Jordan, seorang pebasket dunia. Kemudian yang kedua adalah seorang tokoh yang bernama Thomas Alva Edison. Adalah seorang penemu lampu listrik. Kita lihat cerita singkatnya. Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal, 2000 kali ia mencoba kembali. Ia tak pernah menyerah. Kegigihannya berbuah manis, sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya apakah yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya, jawaban saya sama. Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak akan berani mencoba dan berusaha. Itulah cerita dua tokoh dunia. Satu adalah Michael Jordan, di mana dia adalah seorang pemain basket dunia, dan Thomas Alva Edison yang merupakan seorang penemu lampu listrik. Keduanya memberikan kisah inspirasi untuk kita untuk terus berusaha memberikan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ananda Suni dan Sonia semua, dari cerita yang sudah kita bacakan tadi, silakan Ananda semua jawab pertanyaan yang ada di halaman 38 di buku Ananda semua. Kemudian Ananda semua, dari cerita Thomas Alva Edison dan juga Michael Jordan,
Coba Ananda bandingkan dengan apa yang sudah Ananda lakukan hingga hari ini. Coba lihat di bukunya di halaman 39. Bagaimana denganmu? Tantangan apa saja yang akan kamu hadapi untuk meraih impianmu? Silakan tulis di kotak yang berwarna biru. Tantangan apa yang akan Ananda hadapi untuk meraih impian yang Ananda inginkan, cita-cita yang Ananda inginkan. Kemudian nomor 2, bagaimana Ananda akan menghadapi tantangan tersebut? Tentunya dalam meraih cita-cita itu akan ada tantangan, akan ada kegagalan yang akan Ananda hadapi. Kemudian cara Ananda untuk menghadapi tantangan tersebut, menghadapi kegagalan tersebut, bagaimana caranya? Tulis di kotak yang berwarna ungu di nomor 2. Ananda Soli dan Solia semua yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, kita lihat percakapan antara Udin dan Beni berikut ini. Kata Udin, terkadang saya malu jika berbicara di depan orang banyak. Bagaimana saya bisa menjadi guru yang baik? Kemudian Beni menjawab, semuanya perlu dilatih, Din. Aku pun demikian. Aku harus terus berlatih agar bisa menjadi olahragawan yang hebat. Meskipun badanku kecil, nyaliku tidak kecil, Din. Yuk, kita saling memberi semangat untuk mencapai cita-cita kita. Ananda yang berbahagia, Beni yang berbadan kecil sangat gesit dan tangkas. Dayu yang gemulai pandai menari. Lihatlah Siti yang lincah, sungguh sigap gerakannya. Lani yang senang berolahraga pun sangat bugar. Kenampakan luar mereka sangat beragam, namun semuanya memberikan manfaat. Ananda semua, mari bersama kita perhatikan gambar yang muncul berikut ini. Ananda semua, negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano dari Bengkulu, dan masyarakat Mentawai yang memiliki kemiripaan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali yang memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Ananda Soli dan Solia semua, Indonesia itu memiliki berbagai macam suku ras yang ada. Setiap suku itu memiliki ciri khas fisiknya masing-masing, sebagaimana yang sudah kita bacakan bersama tadi. Ananda Soli dan Solia semua, sekarang terkait bacaan yang sudah kita baca tadi, silakan Ananda semua jawab pertanyaan yang ada di halaman 41, kemudian ya dijawab nomor 1, 2, dan 3. Silakan Ananda kerjakan tanpa menyertakan nomor 4, karena itu harus menjelaskan di depan kelas dan kita sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ananda Soleh-Soleha semua yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, perbedaan ciri fisik antar ras dan suku bangsa memperkaya keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman yang menguatkan satu dengan yang lain sebagai bangsa Indonesia yang berbesar hati hidup rukun dalam perbedaan. Keunikan tersebut disampaikan pada sebuah puisi. Mari kita lihat sama-sama puisi yang muncul berikut ini. Tanah airku, tanah yang beragam, karya D. Karitas. Kamu menyebut dirimu orang Toraja, dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura, kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kami bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku,
tanah titipan para dewa, tanah airku, tanah pusaka, tanah airku, tanah yang beragam, segalanya ada untuk manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini, mari kita sayangi jagat Nusantara ini, mari kita pelihara pusaka ini demi kita, bangsa Indonesia. Sudahkah Ananda semua menyimak puisi tersebut? Tahukah Ananda semua makna dari puisi yang tadi sudah kita bacakan bersama? Ananda semua sekarang coba Ananda semua maknai dari bait ke bait dari puisi yang tadi kita bacakan. Di sana ada 4 bait. Kita lihat ya. Kemudian setelah Ananda memahami isi kotak pada halaman 43, makna puisi bait pertama, makna puisi bait kedua, makna puisi bait ketiga, makna puisi bait keempat, kemudian pada halaman selanjutnya itu ada makna puisi secara keseluruhan. Begitulah Ananda Sholih dan Sholihah semua, keragaman di Indonesia tidak melulu tentang budaya dan tradisinya. Adanya keragaman alam juga mengakibatkan keberagaman sumber daya alam yang ada. Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan adalah sumber daya alam yang berupa pertambangan. Bahan yang ditambang adalah berbagai jenis mineral dan logam seperti emas, timah, nikel, batu bara, dan bauksit. Ananda semua di negeri kita, Bangka Belitung, kita juga memiliki bahan tambang yang berupa timah. Coba Ananda lihat pada bukunya di halaman 44 ya, itu diminta untuk membuat kelompok 4-5 siswa. Nah, ini tidak usah 4-5 siswa, cukup Ananda berdiskusi melalui telepon saja secara daring bersama temannya secara berpasangan. Cari satu temannya, kemudian tugasnya adalah carilah informasi mengenai sumber daya alam yang terdapat di daerahmu. Tuliskan sumber daya alam yang dapat diperbaharui di daerahmu. Kemudian yang 4, tuliskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui di daerahmu. Kemudian 5, dimanfaatkan untuk apa sumber daya alam itu bagi penduduk di daerahmu. Begitu Ananda Sholih dan Sholihah semua. Baiklah Ananda Sholih dan Sholihah semua, itulah materi pembelajaran yang dapat Ustaz sampaikan kepada Ananda semua. Marilah sedikit kita mengulangi apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran kita di hari ini pada tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Kita lihat bersama. 1. Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten sampai tingkat provinsi. 2. Menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Itulah pembelajaran yang dapat saya sampaikan kepada Ananda Sholih dan Sholihah semua hari ini. Kemudian terkait materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya di pembelajaran 5 adalah kita lihat bersama membaca dan mencermati puisi dan menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi, membuat puisi sendiri dan mengungkapkan makna yang terkandung dalam puisi secara lisan maupun tulisan, mencermati syair lagu dan mengidentifikasikan tempo dan tinggi rendahnya nada dalam lagu, menyanyikan lagu dan menyesuaikan tempo dengan jenis lagu dengan tepat, mengamati gambar dan lingkungan sekitar dan mengidentifikasikan keberagaman kegiatan dalam masyarakat. Itulah yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita selanjutnya. Silahkan Ananda membaca terlebih dahulu di pembelajaran tersebut. Baiklah Ananda semua yang berbahagia, itulah yang dapat Ustaz sampaikan. Ustaz mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian di pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majlis.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baiklah Ananda Soli dan Surya semua, tetap jaga kesehatan selama berada di rumah. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhiri sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.